lao lại có gì jangan dikorek ya. Ci siri le ti a le ti ti a le he a ti baru semoga dengan kesempatan ini semoga berkah. Amin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar La Allahu Akbar, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Ci siri ti makan teh. Oh jangan lah Kali gua. Satu dong udah. Mik, Mik, yang tadi, Mik. Mik kali mana? Duduk, ya, semua pada duduk, kumpul. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din.
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam Hormat Ustaz kita Uya Haji Janabi, yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, yang mana saya tidak sebut namanya, saya tidak kenal. Pada hari ini hari pindahan rumah baru Bapak Gita, yang mana pada hari ini jam ini, tepatnya hari Minggu, dia mengisi rumahnya yang baru di Kampung Kamulang RT 1 RT 201. Semuanya kita yang hadir di sini, dia minta waktu doa minta berkah selamatnya, dijauhkan dari segala bala-bala. Ini manis ini tanah, itu kan nikmat kita. Apalagi dibikin rumah ini cita-cita dia begini, di angan-angan dia begini, tercapai semuanya. Iya, tercapai semuanya cita-cita dia, bentuk begini apa begini. Itu nikmat juga dari Allah. Iya. Apa yang kerja emang dipinta. Jangan ada huru hara segala apa. Ya, biar selamat yang kerjanya, biar selamat yang punya rumahnya. Ya alhamdulillah, rumah selesai, selamat semua yang pada kerja. Enggak ruginya, lebih-lebih dari sono usahanya biar dilancarkan. Di sini saya sebagai tetangga sudah kewajiban saya mendekati tetangga yang baru datang. Semalam saya pulang setengah 12 sama Bapak Joni, karena Joni sakit belum datang nih. Kemana apa belum bangun kan? Ya, iya. Selamat segalanya saya serahkan ke Bapak Ustad yang lebih banyak lagi ilmunya dia. Jauh sama saya mau apa-apanya. Saya bukan usaha apa. Itu saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadil Abdillah, la haula wa la quwwata illa billah. Wala rabbi sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur alhamdulillah pada pagi yang sangat cerah menuju siang kita dapat berkumpul bersama di dalam acara selamatan Presiden rumah baru saudara kita, yaitu Bapak Dika atau Yo Dika Ustaz Ibu Emah. Mudah-mudahan senantiasa acara kita pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Kami harapkan mudah-mudahan dapat diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW, para keluarga, sahabat dan para berikutnya. Khususnya kita semua yang hadir pada kali ini, setelah orang-orang yang kita cintai datang di yaumul kiamah akan mendapatkan syafaatul umatnya, pertolongan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih kepada Abah Pak Makmun yang telah. Adik saya Makmun. Hah? Adik saya Makmun, nama saya maksudnya Mahudin. Kalau begini, live bapak udah baik bapak. Begini saya yang nyohor. Mudah-mudahan insya Allah Pak Makmun ada nggak ya? Hah? Ada Pak Makmun ya? Ada. Saya ke Pak Makmun Pak. Iya. Alhamdulillah wa syukurillah, ini tetangga
baru, tetapi bukan baru sebenarnya. Karena memang keluarganya banyak di sini. Cuman karena dia mau bangun tanya dikena kamar jalan tinggi deh. Ya, kalau nggak jalan tinggi dia mau pindah ini. Karena jalan tinggi, ya mau nggak mau pindah nggak apa-apa ya. Yang penting mah jangan dibangun digusur, harus gusuran lah ya. Kalau digusur kurang bagus lah. Kalau digusur mau dapat begini lah, digusur, beres dengan bayarnya. Ya, makanya mudah-mudahan insya Allah saya sampai menyempatkan waktu pada pagi hari ini, karena ini mah sama juga adik saya dalam perjalanan ya. Dalam perjalanan saya ini dari masih kecil memang sama saya Pak, udah tahu semua gitu. Susah senangnya lah, senangnya belum ada. Ya mudah-mudahan ada. Iya Pak. Masih ada kaitan bersaudara. Lah bukan saudara lagi, saudara kamu. Dia kandungannya orang, saya iman ini gitu. Iya. Jadi terima kasih semua para pendukung doa. Mudah-mudahan insya Allah saya menyempatkan waktu di sini para seluruh yang hadir, keluarga besar dari Bapak Dika dan juga Emma dan semua. Mudah-mudahan doa kita makbul dan kita terima Allah SWT. Mudah-mudahan insya Allah kita doakan semoga Allah SWT mengampuni seluruh kesalahan dosanya. Dan rumah yang akan didiami menjadi rumah penuh baik tidak jannati. Jadi rumahku adalah surgaku, insya Allah. Nah, rumah ini jadikan surga buat kita, bukan buat jadi apa-apa. Penuh kenikmatan, penuh kedamaian. Siapapun yang mengisi rumah ini, terutama keluarga, semoga diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sama-sama beristighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullah, la ilallah, wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad ya Habibullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Nurullah. Bilahmatullahi wassahbihi wazzadihi wa dhurriyyati wa tari wa ribatihi wa jami'il mu'minin wal minat. Khidmatil kamulang desa cikedokan ghafarallahu lahum junubahum munfa'in malik yawmiddin. Ya al-'abdu wa iyyaka nasta'in alladziina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. A'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Allahu akbar wa lillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu ulaika ala hudan min rabbihim, ulaika humul muflihun. Wa la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya salatan dunia bi hamdika alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal dunya wal akhirah wa afiatan bil jasad wa ziyadatan bil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan minal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hamina 'alaika fi syaqawatil maut wa najatan min syarri rahmatika arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina Rabbana ma khalaqta hadza batila. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afa wa ghina fid dini wa dunya. Allahumma rabbika arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana bil iman wa ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Amin ya rabbal alamin.
Allahumma salli ya Allah wa sallim ya wa bidul Fatihah ya Fadl Rabbul Syifatan ya Ghafir Rahman ya Ghafir Rahim ya Allah bismillahirrahmanirrahim salam walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Saya tidak lama, Abi nggak lama, karena masih ada pengantin nunggu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya Habib salam alaika ya Rasul salawatullah alaika asraqal badru alaika fatafa minhu bunuri nisbahu bani Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika salawatullah alaika anta nurun fawqa nuri anta ikhlas ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika Muhammad ya Rasul ini ya muaqibat ini salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib barik alaik. Masih sakit ya. Makan dulu atau? Ya, makan iya dong. Iya. Potong dulu. Iya. Potong. Yang mana? Makan dulu. Tumpang loh. Bagaimana pas sampai yang di sop ya? Iya. Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ashraqal badru alaina fatafat minhul buduru مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر
salli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Ya wali ya hasanati ya Rabbi ada razati kafir. Jalan-jalan ke pinggir kolam, nemu ikan mati 1 biji. Yang tadi jawab salam, saya doain tahun besok naik haji. Yang aminnya kenceng, mudah-mudahan panjang umurnya, sehat badannya, berkah rizkinya. Yang usaha mudah-mudahan laris usahanya. Yang punya hutang mudah-mudahan lunas hutangnya. Kenceng amat amin yang terakhir. Yang belum punya anak mudah-mudahan diberikan anak soleh-solehah. Yang belum punya jodoh mudah-mudahan diberikan jodoh yang keren, yang ganteng, yang kaya, yang soleh. Yang janda mudah-mudahan dapat duda. Ada yang amin belakang janda nih. Alhamdulillahilladzi anzala alaina siyama ramadhana syahrun azimun mubarak alladzi fihi rahmatun wa maghfiratun wa idkun minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala nabiyyika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama kamadahum bihi wa karrama wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sadaqallahul adzim. Yang sama kita muliakan para tuan guru, para tokoh masyarakat, para asatidah, wabil khusus sahibul hajat, sahibul bait, Bapak Yubandi beserta Mama Dika. Yang sama kita banggakan tim Marawis Humairah. Betul. Doain mudah-mudahan tahun besok masuk audisi di Indosiar. Nanti saya yang akan ngasih voting yang pertama buat jamaah-jamaah saya untuk ibu kalau tampil di audisi, insya Allah ya. Ketua RT kalau ada PRT. T mana T? Doain mudah-mudahan tahun besok jadi RW. Yang kita hormati Bapak RW, ada Bapak RW? Bapak RW ada? Kalau ada saya doain jadi lurah ini hari. Coba kalau ada, coba itu ya. Ibu-ibu jamaah yang lain yang mohon maaf tidak sebutkan satu persatu namanya karena panitia nggak kasih saya catatan. Mudah-mudahan yang hadir semua pagi ini senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah, pada pagi yang cerah dan mulia ini Allah pertemukan kita di tempat yang sangat istimewa ini. Mungkin sepintas mata kita melihat nih yang hadir langka manusia, tapi sesungguhnya kalau Allah buka hijab pandangan kita, nih yang hadir bukan hanya manusia tapi para malaikat Allah hadir bersama kita saat ini. Karena Rasulullah yang menjelaskan, siapa satu kelompok majtama'a qaumun, tidaklah sekali-kali satu kelompok yang berkumpul fi baitin, di salah satu rumah min buyutillah, di rumahnya Allah. Rumah Allah bukan hanya masjid, bukan hanya mushola, satu tempat, satu majlis yang di situ orang zikrullah, mengingat Allah. Maka bagaimana? Illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan Allah akan turunkan ketenangan. Maka saya yakin, seyakin-yakinnya yang hadir pagi ini pasti hatinya bahagia. Betul tidak kira-kira? Saya mau tanya, yang hadir hatinya bahagia tidak? Hatinya tenang tidak? Tenang, apalagi di depan kue banyak banget, hati tenang banget. Betul apa betul? Wa ghosiyat anuhumur rahmah, hari ini yang hadir semua mendapat cinta dan kasih sayang dari Allah.
wa hufiyat alaihimul malaika. Hari ini yang hadir semua mendapatkan ampunan dari para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita keluar dari tempat ini berguguranlah dosa-dosa kita, amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bersolawat, yang menyebut nama Nabi diteruskan dengan solawat sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah di hari akhir diaku menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus mendapatkan syafaatul uzmanya baginda, amin ya rabbal alamin. Jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini Bapak Yobandi atau yang kita kenal dengan Bapak Dika dan juga Mama Dika sengaja mengundang kita. Yang pertama, tujuan beliau adalah tasyakkur bin ni'mah. Beliau berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada Bapak Yobandi. Nikmat yang mana Ustaz? Mungkin kalau boleh saya sampaikan, nikmatnya nggak bisa dihitung sama Pak Yobandi. Karena Allah menjelaskan dalam Al-Quran bagaimana kata Allah, wa idza uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau seandainya engkau mau menghitung nikmatku, niscaya tidak akan pernah mampu menghitungnya. Tapi dari sekian nikmat yang Allah berikan, hari ini Bapak Dika mengundang kita. Beliau berterima kasih kepada Allah karena Allah berikan beliau tempat kediaman, tempat tinggal yang sangat luar biasa, megah dan nyamannya ini. Beliau bersyukur kepada Allah. Maka kita doakan mudah-mudahan tasyakur bin nikmah Bapak Yobandi ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini yang disebut dengan tasyakur bin nikmah Bapak Ibu. Ada orang istilah syukuran, ada kupuran. Harus beda mana syukuran, mana kupuran. Kalau syukuran itu kan niatnya itu bagaimana berterima kasih kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, namanya syukuran. Tapi ada namanya juga kupuran, niatnya terima kasih sama Allah tapi prakteknya menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Mana contoh? Saya kasih contoh. Ada orang hajatan, di atasnya mengundang dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sengaja kami mengundang Bapak Ibu untuk menghadiri walimatul aras, pernikahan putra putri kami yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari sekian, tanggal sekian, bulan sekian. Di bawahnya ditulis ayat bagaimana kadang-kadang ada yang kita sering kenal bagaimana. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ditulis ayat, terus di bawahnya ada tulisan hiburan dangdut pul. Nah, ini yang saya maksud. Di atas tujuannya dia katanya syukuran kepada Allah, tapi di bawahnya dia kufur kepada Allah. Maka hari ini Bapak Dika subhanallah tasyakurnya beneran tasyakur bin nikmah. Bagaimana bersyukur kepada Allah? Dihadirkan kita untuk mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, dihadirkan kita untuk mendengarkan nasihat-nasihat kebaikan, dihadirkan kita untuk mendengarkan salawat dan juga zikrullah. Maka insya Allah Bapak Dika ini menjadi satu ladang amal ibadah buat Bapak Dika. Terlebih acara ini dilakukan pada bulan Sa'ban, Bunda. Sekarang bulan apa? Bulan Sa'ban. Rasulullah menjelaskan dzalika syahrun yaghfilun nasi anhu. Bulan Sa'ban itu kebanyakan bulan di mana manusia lalai kepada Allah. Padahal apa? Wa huwa syahrun baina Rajab wa Ramadan. Karena Sa'ban itu adalah bulan di antara Rajab dan Ramadan. Kenapa? Wa huwa syahrun turfa'u kullu amalin nas ila rabbil alamin. Di bulan Sa'ban semua amalan manusia kontan langsung disetorkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini luar biasa Bapak Dika mengundang kita yang hadir semua melakukan kebaikan. Nih pahala nggak ditunggu-tunggu, langsung disetorin kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena perlu kita ketahui Bapak Ibu, manusia kalau melakukan kebaikan itu nggak langsung di pahalanya nggak langsung disetorin sama Allah. Ada yang disetorinnya itu 1 tahun sekali di bulan Sa'ban, maka ada istilah tutup buku malam nisfu Sa'ban. Yang kedua setiap hari Senin sama hari Kamis.
Maka Nabi Muhammad itu suka puasa hari Senin Kamis karena hari itu setiap amalan diserahkan kepada Allah. Dan yang sifatnya harian, setiap waktu asar dan waktu subuh catatan kita disetorkan kepada Allah. Tapi di bulan Sa'ban semua waktu langsung melakukan kebaikan langsung disetorkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah acara ini selesai, langsung pahala ini disetorkan oleh malaikat kepada Allah. Doakan sekali lagi, mudah-mudahan Bapak Dika dan Ibu Dika yang mengundang kita tasyakuran ini mudah-mudahan diterima oleh Allah menjadi amal soleh. Insya Allah yang dikeluarkan hari ini baik hartanya, tenaganya, pikiran dan lain sebagainya, insya Allah diganti oleh Allah dengan ganti yang berlipat ganda di dunia, dan di akhirat diganti dengan apa? Dengan jannah, ridho surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Ibu jamaah yang mudah-mudahan rahmati Allah, saya teringat tentang hadis Rasulullah, arba'atun man utiyahunna faqad utiya harid dunya wal akhirah. Ada 4 golongan, ada 4 kriteria. Kalau manusia ini melakukan 4 hal ini, niscaya dia akan diberikan keselamatan di dunia dan di akhirat. Oke, saya mau tanya ibu-ibu, kira-kira pengen gak bahagia di dunia? Yang nggak jawab nggak diaminin malaikat. Yang hadir pengen nggak bahagia di dunia? Yang hadir pengen tidak bahagia di akhirat? Pasti kita pengen. Tapi ibu bapak mohon maaf, karena prakteknya nanti ada orang yang hidup di dunia bahagia, di akhiratnya sengsara. Ada yang begitu. Yang kedua, ada golongan yang hidupnya di dunia dia sengsara, banyak nangis, banyak sakit, banyak dia itu menderita, tapi di hari kiamat dia menjadi golongan yang bahagia masuk surga. Bahkan yang ketiga, ada yang di dunia dia hidup bahagia, di akhirat dia masuk surga. Subhanallah. Dan yang keempat, ada yang di dunia hidupnya sengsara, di akhirat masuk neraka. Ini kelompok yang paling suwe. Di dunia sengsara, di akhirat masuk. Kira-kira kalau boleh saya tahu, ibu bapak pengen yang mana di antara yang tadi? Pengen dunia bahagia, di akhirat sama kayak saya. Kan ini sering doa kita, Rabbana atina Allah pengen hidup dunia bahagia, akhirat bahagia, doa aja begitu. Dana tina dunya hasanah, sambil makan, wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa itu meminta. Kalau kita mau meminta kepada Allah, wa idza sa'altum mukiruna bil ijabah, hati kudu yakin Allah akan mengabulkan doa kita. Lah kita doa mana? Kemana mulut, hati kemana? Nggak bisa diijabah. Betul-betul. Ustadz emang beneran begitu? Bener. Mana buktinya? Banyak kasus. Pernah nggak di sini? Saya lagi kecil. Kalau saya kan orang kampung. Rumah saya itu di Bogor. Asal saya di Bogor. Saya kalau ngaji mesti ngelewatin yang namanya makam. Di kampung sama di komplek makam itu lain. Kalau di kota makam itu kadang-kadang dijadiin tempat bocah pacaran. Di TPU itu banyak bocah-bocah malam minggu pada pacaran. Saya pikir lagi ziarah, ustazah. Tapi di kampung yang namanya makam serem banget. Ada pohon bambu, pohon beringin, apalagi wanginya bau kemboja, udah merinding. Kita kalau misalnya lewat makam, perasaan takut kan sambil baca-baca doa. Yang dibaca guru ngajarin surat An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas sama ayat kursi. Tapi yang unik bagaimana kadang-kadang mulut baca doa tapi hati masih dakdikduk. Bener nggak? Maka semakin kencang bacaan semakin kencang dia jalan. Kalau dia bacaannya ngejerit pasti lari ke orangnya. Betul apa betul? Apa kata kuncinya? Satu, ndak yakin dengan baca, kagak ngerti yang dia baca.
Makanya bagaimana kalau mau doa harus betul-betul Rabbana atina fid dunya hasanah, pakai ekspresi. Jangan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa itu meminta. Kalau minta itu harus tegas. Coba kalau begini, kalau diartikan, ya Allah berikanlah kami kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Ya Allah ya Robbana, ya Allah hindari kami dari siksa api neraka. Ya Allah ya Robbana. Saya mau tanya, kalau ada yang datang ke rumah ngemis minta-minta, Assalamualaikum, ibu saya belum makan 3 hari, ibu minta makan. Kata kita di bocah pelek ya. Betul-betul. Tapi kalau ibu mohon maaf saya belum makan udah 3 hari ibu, udah lapar banget ya Allah bu, coba mohon ibu saya minta makan. Kita peduli apa kagak? Kita kasihan tidak? Makanya banyak barangkali doa kita nggak diijabah sama Allah karena apa? Kurang akhlak, kurang etika. Angkat kedua tangan bareng. Rabbana atina fid wa fil hasanah wa qina adzabannar. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ibu bapak jamaah, subhanallah, di antara tanda-tanda yang akan diberikan kebahagiaan oleh Allah di kehidupan dunia dan akhirat, yang pertama kata Nabi, qalban syakiron, yaitu hati yang orang yang hatinya senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau manusia ingin bahagia hidup di dunia, kudu banyak syukur sama Allah. Betul? Karena duit banyak, pekerjaan luar biasa, enggak jaminan menjadi hati bahagia. Kata kunci kaya itu apa? Ketika kita punya rasa syukur. Laisal ghina ginal mal walakinnal ghina ginal qalb. Yang disebut kaya bukan orang yang hartanya banyak, tapi orang kaya itu yang hatinya bahagia. Tidak sedikit orang-orang kaya tapi stres. Gua punya duit banyak, kira-kira buat apa ya? Ada yang begitu gak? Ada yang begitu gak? Stres karena dia punya duit banyak. Kan aneh kalau orang miskin stres nggak punya duit, itu wajar. Betul. Ya Allah, apa kata kuncinya? Syukur kepada Allah. Maka kalau manusia hidupnya syukur kepada Allah, maka dia hidup dalam kondisi apapun insya Allah akan nikmat. Bagaimana cara syukurnya? Satu, harus punya sifat qanaah. Apa namanya? Qanaah. Qanaah itu menerima setiap pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara salah satu resep rumah tangga itu menjadi bahagia, kata kuncinya adalah para istri memiliki sifat qanaah. Kalau para istri punya sifat qanaah, insya Allah rumah tangga bahagia. Mana qanaah? Menerima, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan lewat rizki kepada suami kita. Tapi kalau istri nggak qanaah, repot. Ustaz, bagaimana contohnya? Nih contoh istri yang qanaah. Bapak, contoh istri yang qanaah. Bapaknya bilang, Mama mohon maaf, bulan ini papa tidak kasih banyak untuk resiko dapur. Bulan ini papa ngasih uang belanja tibang 50 juta. Ibu kudu qanaah. Siap bu qanaah begitu? Bu siap qanaah begitu? Kata laki, bulan ini mohon maaf cuma bisa ngasih resiko dapur buat belanja sebulan 50 juta. Ibu siap qanaah? Siap menerima? Enggak marah? Yakin? Tapi langka laki-laki yang begitu ngasihnya bunda. Ya Allah ya Rabbana. Satu waktu bagaimana nih laki datang lagi, Mah alhamdulillah bisnis kita gol. Emang papa bisnis apa? Bisnis kutil. Nih 1 tahun papa kasih buat mama 100.000. Siap qanaah? Halo, siap qanaah? Kagak Ustaz, 100.000 buat beli apa? Minyak aja 2 liter sekarang udah 48.000. Itu gue merek resto.
Ya Allah ya Rabbana, kata kunci kalau mau hidup bahagia harus punya hati yang senantiasa bersyukur. Insya maka subhanallah, Bapak Dika, Mama Dika, Allah berikan beliau, Allah berikan apa kepada beliau kenikmatan dalam bentuk rumah tempat tinggal. Beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kata kuncinya bagaimana tanda syukur yang sebenarnya? Apakah cukup mengucapkan alhamdulillah? Tidak. Dalam Al-Quran Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kamu nikmat yang banyak. Maka apa setelah itu? Fasalli li rabbika, maka hendaklah kau dirikan salat karena Tuhanmu. Maka sesungguhnya rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita itu adalah kuncinya bagaimana kita memaksimalkan salat yang 5 waktu. Maka bohong kalau ada orang katanya syukur kepada Allah tapi dia salatnya bolong-bolong. Ada di sini yang bolong-bolong. Yang bolong-bolong bapak-bapak, ibu-ibu. Yang bolong bapak-bapak, ibu-ibu. Yang bolong bapak-bapak, ibu. Yang bolong bapak ibu. Salatnya. Ya Allah ya Rabbana. Maka bagaimana ini saya ngeri ya, saya ngeri banget akan pesan Jibril. Apa Jibril pernah datang kepada Nabi, nazala alaihi Jibril. Satu waktu Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, lalu bertanya, berkata, ya Muhammad iqra, wahai Muhammad bacalah. Faqala, maka Jibril pun menjawab, wa ma aqra, apa yang harus saya baca wahai Jibril. Faqala, maka Jibril pun kemudian bagaimana mengajarkan Nabi satu ayat, fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'u shalah wattaba'u sahawa fasawfa yalqauna ghayya. Maka nanti akan hadir setelah engkau wahai Muhammad golongan orang-orang yang senantiasa memperturutkan hawa nafsunya, dia menyia-nyiakan waktu sholat. Mereka itu akan menemui kesesatan yang nyata. Fakultu, maka Jibril pun berkata, ya Jibril, maka Nabi pun bertanya, ya Jibril, hal tudayyi'u ummati min ba'di salah, wahai Jibril, apakah setelah aku nanti mati ada umatku yang senantiasa melalaikan salat? Faqala, maka Jibril pun menjawab, betul wahai Muhammad, unasim min ummatika sayati zaman, nanti di akhir zaman, di saat dekat waktu kiamat akan ada manusia dari golongan umatmu yudayyi'una shalah, yang mereka menyia-nyiakan salat, wa yuakhirunal awqat, yang mereka mengakhirkan waktu salat, wa yattabi'una syahawah, yang mereka memperturutkan hawa nafsu, dinaran khairan indakum min salatihim, mereka menganggap bahwa bahwa dunia lebih baik daripada sholatnya. Ya Allah ya Rabbana, Bapak Ibu, saya mau tanya, ada enggak sekarang orang yang melalaikan waktu sholat? Ada tidak? Ada tidak? Bagaimana melalaikan waktu sholat? Sholat 5 waktu, sholatnya timbang 3 waktu. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Satu hari sholatnya cuma 1 kali doang. Ada? Maghrib doang, itu dia sholat orang enak sama bocah aja ke masjid, masa bapaknya orang ke masjid udah sholat 1 kali, bukan karena Allah, karena kagak enak sama bocah. Kadang-kadang juga ada yang orang sholat ke masjid seminggu cuma 1 kali, itu ge sholat Jum'ah, niatnya ge nguber Jumat berkah. Kadang ada orang yang sholat ke masjid setahun cuma 2 kali, bener Idul Adha, Idul Fitri, itu kayak ngerecokin daging korban. Betul apa betul? Ya Allah ya Rabbana, maka tanda syukur kepada Allah yang pertama, maksimalkan sholat. Insya Allah. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Tanda syukur kepada Allah, dia maksimalkan sholatnya. Yang kedua, dia berkorban. Dengan apa? Dengan nikmat yang Allah berikan. Ibu dikasih umur panjang, saya dikasih umur panjang, semua kita dikasih umur panjang, maka harus berkorban dengan umur kita. Bagaimana jadikan umur kita untuk taat kepada Allah?
Nabi pernah ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, ayyun nasu khair, siapa manusia yang paling baik? Yang paling baik bukan ustadz, bukan kiai, bukan ulama, bukan ustazah, bukan hajah, bukan. Yang paling baik man tala umruhu wa hasuna amalu, yaitu orang-orang yang diberikan umur panjang, dia habiskan waktunya untuk taat kepada Allah. Wa ayyun nasu sa'un, lalu siapa manusia yang buruk? Man tala umruhu wa su'u amalu, yaitu orang yang diberikan umur panjang tapi tidak mau sholat, tidak mau puasa, tidak mau baca Quran, maunya bermaksiat, maunya gibah, ngomongin tetangga di atas balik saban hari, nggak berhenti. Man tala umruhu wa su'u amalu. Kalau manusia diberikan nikmat oleh Allah dalam bentuk harta benda, maka wanhar, berkorban bukan dengan umur tapi dengan hartanya. Mana tanda orang yang syukur nikmat dengan harta? Dia tidak lupa dengan nikmat harta, karena harta itu titipan dari Allah yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hari kiamat. Maka orang yang cerdas diberikan nikmat harta yang banyak, maka dia akan belanjakan di jalan Allah. Apa diantaranya hari ini? Bapak Dika tanda syukurnya kepada Allah, berkorban dengan hartanya. Bagaimana? Dihadirkanlah anak-anak yatim, dihadirkan anak-anak yatim, diberikan makanan anak yatim. Bahkan saya tadi dengar nanti anak yatim mau disantunin. Bapak Dika, Mama Dika kan hadirin anak yatim ya. Saya kasih tahu, saya juga yatim nih. Jangan lupa di absen nama saya. Bahkan saya yatim piatu. Oh ini piatu ya, kita CS-an Bunda ya. Ya Allah ya Rabbana. Nih satu nasihat buat Bapak Dika dan Ibu Dika. Ja'a rajulun saka ila Nabi sallallahu alaihi wasallam an qalbi. Satu waktu ada seorang laki-laki yang datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia itu berkeluh kesah, curhat lah kalau bahasanya. Ada nggak di sini ibu-ibu yang suka curhat? Ada nggak? Contohnya begini, apa? Gua sedih banget hari ini. Emang kenapa? Anak gua udah 3 bulan belum bayaran, ya Allah ya Rabbana, sedih gua mah. Kata emponya bagaimana? Lu juga jangan sedih, gua kekepan sama anak gua 5 bulan ke sama belum bayaran. Itu bukan curhat, namanya bagaimana? Itu mah sama-sama ngomongin nasib. Kalau curhat mah sendiri, yang satu dengerin ngasih solusi. Kalau ini yang satu curhat sedih, yang jawab sedih. Nah ini mah sama-sama bagaimana menjelaskan tentang nasib. Ya Allah ya Rabbana, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi. Wahai Nabi, hati saya ini keras. Wahai Nabi, tolong lembutkan hati saya, minta kepada Allah. Kan ada orang yang hatinya keras. Bagaimana tanda orang hati keras itu? Orang hati keras itu tandanya kalau diajak baik dia nggak mau melakukan kebaikan. Diajak bener nggak mau dia bener, tapi diajak maksiat gampang, diajak berbuat dosa dia gampang. Tanda hatinya keras. Kata laki-laki ini, wahai Nabi, coba minta kepada Allah, doakan agar hati saya lembut. Kata Nabi, ala adullukum, apakah kamu mau aku tunjukkan satu amalan? Kalau engkau melakukan amalan ini, Allah akan melembutkan hatimu, Allah akan mencukupkan segala hajat-hajatmu. Mau wahai Nabi? Kata Nabi, bagaimana? Yang pertama, kata Nabi, amul masakin wamsah ra'sal yatim. Yang pertama, kau beri makan orang-orang miskin, kau santuni anak-anak yatim. Ya Allah, ternyata ini kuncinya. Kalau kita pengen hidup bahagia, kalau kita punya harapan, kita punya keinginan, kalau kita punya hajat, pengen sesuatu kok kayaknya susah banget hajat saya kasih tahu kata kuncinya apa? Hadirkan anak yatim ke rumah kita, kasih dia makan, wamsah ra'sal yatim, usap kepalanya. Bagaimana? Minta doanya kepada anak yatim, maka insya Allah harapan kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di tempat saya sering banyak orang yang datang ke saya kalau hajatan, Ustadz saya mau hajatan, mohon biar jadi pawang hujan. Kata saya, emang gue pawang hujan? Yang kayak si Rara kemarin yang di Mandalika. Kata saya kalau pengen nanya ke saya, pengen kagak hujan gampang, saya mah nggak usah pakai mangkok dikit-dikitin, kagak usah kata saya.
Kalau ente mau besok kagak hujan, kata kuncinya hadirkan anak yatim ke rumah, ajak makan, kasih duit, minta doa, suruh tuh anak yatim berdoa kepada Allah. Bagaimana cukup? Ya Allah, besok mudah-mudahan gak hujan ya Allah, Al-Fatihah, nggak usah kenceng-kenceng, nggak usah lama-lama, doanya cukup begitu saja. Maka insya Allah kata Nabi, apa yang kita pengen bagaimana dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah besok kalau mau ada yang hajatan, supaya misalnya besok nggak mau hujan, jangan panggil pawang. Saya kasihan kayak yang di TV, pawang hujan tapi dia kedinginan, kehujanan. Anda sehat gitu loh. Jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah. Sesungguhnya masih pengen lagi saya untuk meneruskan tausiah ini, tapi mohon maaf 10:30 saya harus berada di tempat yang lain di CBL. Kemudian jam 12 saya harus juga terbang ke Bogor untuk mengisi Isra Mi'raj. Mudah-mudahan pertemuan kita yang singkat ini persaudaraan di antara kita. Buat saya satu kali berjumpa selamanya Anda adalah saudara-saudara saya. Semakin banyak saudara, insya Allah semakin banyak harapan untuk mendapatkan kebaikan di hari kiamat. Karena bukan hanya Nabi Muhammad, saudara yang soleh, sahabat yang soleha itu pun bisa memberikan syafaat di hari kiamat. Bapak Ibu jamaah, sebelumnya saya mau tanya, sebelumnya ada yang pernah melihat saya belum? Pernah melihat saya di TV belum? Pernah melihat saya di TV? Saya sering masuk TV, tapi TV-nya yang di Indomaret sama di Alfamaret gitu. Itu masih CCTV ya. Jamaah, rumah saya di daerah Tambun Selatan, perumahan Geraham Lasi Baru, Blok CA2 nomor 5 ya. Ke tempat saya paling mudah nyari rumah saya, depan SMK 10 November, sebelah kanan gang pertama RT1 ada rumah 2 tingkat mewah, mobil 2 mewah, itu rumah tetangga saya. Nah kalau saya rumahnya di seberangnya, Bunda silakan datang ke rumah saya, silaturahmi dengan saya, insya Allah pintu terbuka untuk silaturahmi Bapak Ibu semuanya. Tapi kalau Ibu Bapak mau cari rumah saya, tiba-tiba saya tidak ada, mungkin saya ada jalur di tempat lain, karena untuk hari Jumat 1 minggu saya bisa ngisi di antara 6 sampai 8 lokasi. Cari saja yang lebih mudah, pasti ketemu. Di mana? Di Facebook saya atau di YouTube, silakan Ustadz Aang Musli Ujeribon. Insya Allah setiap hari saya akan memberikan nasihat-nasihat, mutiara-mutiara kebaikan bagi siapa mereka sahabat-sahabat tercinta saya. Barangkali itu yang dapat sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kata-kata kurang berkenan, bahasa saya agak kasar, mohon maaf. Emang saya makhluk kasar bukan makhluk halus, jadi bahasa saya agak-agak kasar, mohon maaf. Baik, sebelum saya tutup dengan salam, izinkan mohon ibu-ibu yang usia 60 tahun ke atas, setelah acara ini selesai pulangnya tolong sendiri-sendiri, jangan sendiri-sendiri, tolong dituntun karena lagi gawat musim culik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Al-Mukarram Bapak Ustadz Aang Musli atau Bapak Uje Rebon ya, atas sambutannya yang begitu singkat dan padat. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari ceramah beliau. Baiklah, untuk selanjutnya sambutan yang kedua, yaitu sambutan dari guru kita atau sekaligus mewakili Sahibul Bait atas sambutan sepatah dua patah katanya yang akan disampaikan oleh guru kita, yaitu Ibunda Ustazah Hajah Husnah. Kepada beliau kami persilahkan dengan segala hormat.